Shalom, keluarga besar GI Hokim Tong. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh masuki tahun yang baru. Tahun baru, harapan baru, semangat yang baru. Dan pastinya kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai kita di dalam perjalanan baru hidup kita. Mari jemaat yang terkasih kita bangkit berdiri. Kita minta pimpinan Tuhan, kita mau masuk di dalam ibadahnya yang kudus. Mari kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan. Bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya daripada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turun atas kita semua kasih, anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan mengizinkan kita menikmati ibadah pada tahun baru ini. Amin. Nas panggilan beribadah kita diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, kemudian pasal 8, ayatnya yang keempat sampai 5. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Bersama-sama, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dia Allah yang besar, Dia Allah yang baik untuk kita. Dia Allah yang sungguh ada bersama dengan kita. Mari kita sama-sama muji Tuhan. Dengan tetap bangkit berdiri kita katakan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Kita melihat semua ciptaan Tuhan, kita rindu menyembah. semesta. Biar
Karena Tuhan sungguh besar Kau Allahku. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang memegang hidup kami. Engkau Allah yang mempunyai semesta ini Tuhan. Dan kami saat ini sebagai ciptaan-ciptaan-Mu, rindu boleh bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Yang sampai pada saat ini kami boleh rasakan Tuhan. Kami sebagai ciptaan-Mu tidak bisa ada sampai saat ini Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menyertai kami. Kalau bukan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau Allah benteng perlindungan kami. Di saat kami tidak mampu berjalan, di saat kami penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami. Untuk kami terus berjalan. Di dalam perjalanan hidup yang Tuhan izinkan ada sampai pada saat ini. Bapak kami bersyukur punya Allah yang sungguh baik, yang teramat baik bagi kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah terlambat. Selalu ada untuk kami Tuhan. Baik itu ketika kami di dalam masa-masa sulit, di dalam bisnis, pekerjaan kami Tuhan. Kami struggle, kami gak bisa. Tetapi Tuhan selalu memberikan kami berkat dan mencukupkan kehidupan kami. Di saat kami melihat keluarga kami pun mungkin ada keretakan di dalam relasi, Tuhan tidak mengizinkan itu sampai hancur Tuhan. Tetapi Engkau memulihkan satu persatu. Dan di tahun kemarin Tuhan, 2021, kami boleh melihat banyak mujizat-mujizat Tuhan sudah Engkau nyatakan bagi kami. 2021, walaupun sulit Tuhan, walaupun penuh dengan tantangan, kami bisa melewatinya karena pertolongan, karena penyertaan. Dan hari ini, tepat di tanggal 1 Januari ini, tahun 2022, kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan pun akan selalu nyata untuk setiap kami. Dan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan tidak pernah dan tidak akan mengecewakan kami. Kami yakini bahwa 2022 ada Tuhan yang sudah berjalan di depan kami. Ada Tuhan yang akan terus mendampingi kami. Ada Tuhan yang akan terus memegang tangan kami. Sehingga kami tidak pernah takut menghadapi tantangan demi tantangan yang ada. Kiranya di tahun ini, Tuhan boleh memberkati setiap jemaat yang ada. Di tengah pergumulan yang ada, kembalikan kembali semangat kami. Kobarkan kembali hati untuk kami boleh menyembah, memuji Tuhan dan bersyukur senantiasa kepada Engkau. Dan Tuhan pimpin setiap kami. Pada saat ini Tuhan, ketika kami boleh menyembah, mengagungkan Engkau. Hadir, kuasai kami. Dimanapun kami berada, kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati kami, menguatkan kami melalui setiap pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan melalui ibadah ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan Allah adalah Allah yang memegang kendali alam semesta ini. Dan kita ketika merasakan kebaikan pimpinan Tuhan, kita akan selalu melihat bahwa Tuhan itu baik buat kita. Bacaan pertanggapan di dalam Mazmur 136 ayat 1-9, kita akan baca bersama-sama secara bertanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar.
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. matahari untuk menguasai siang, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama-sama bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita anggungkan Tuhan, kita katakan ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu, Jemaat Geyok Imtong. Mari kita ucapkan syukur kita berdoa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan, untuk segala kasih setia Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu menolong kita. Mari kita bersyukur untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita bersyukur bahwa kita masih diberkati oleh Tuhan. Anak-anak bisa berjuang di dalam sekolah mereka walaupun secara online. Mari kita bersyukur untuk pekerjaan. Walaupun mungkin banyak tantangan
yang kelihatannya kita tidak mampu lewati, ternyata kita boleh ada di tahun 2022 ini. Mari kita bersyukur untuk hal tersebut. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Dia. Ucapkanlah syukur kepadanya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, ketika kami melihat ke belakang, kami melihat pertolongan Tuhan itu nyata bagi kami. Ketika kami melihat ke belakang, kami melihat bahwa kami seringkali gak mampu Tuhan, merasa gak mampu untuk bisa melewati setiap pergumulan, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami. Tetapi ketika kami menoleh kembali ke belakang, kami melihat ada Tuhan yang selalu menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur. Seperti Mazmur yang tadi boleh kami baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kondisi situasi bisa berubah, tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah kebaikannya. Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk istri, kami bersyukur untuk suami, kami bersyukur untuk mertua, kami bersyukur untuk anak-anak, kami bersyukur untuk orang tua kami, kami bersyukur untuk pekerjaan yang saat ini Tuhan masih berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami boleh ibadah pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh sama-sama terus bertumbuh di dalam komunitas kami. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun ada kesedihan, walaupun ada air mata, kami bersyukur Engkau menggantikan semuanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Kasih setiamu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan angkat pujian tadi, ku bersyukur Bapa. Kita katakan sekali lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. 首先，恭祝大家新年蒙恩，身体健康，事事顺利。感谢主的恩典和眷顾，今天赐给我们有信心、有精力、有体力、有平安、有喜乐，也有勇气，跨入2022年全新的一年。深信主必加倍赐恩祝福。2年来，疫情蔓延各地，使世界的政治、经济、文化、生态的格局大大改变。这个从来未有过的疫情所带来沉重的打击，必然有主你的旨意，使到人类在罪恶过犯中能够彻底反省，能够痛改前非，能够回到主的怀抱。感谢主，疫情的发生，使我们有机会利用先进的网络功能，把福音大大的传开，使到徘徊在福音门外的人能够得到灵粮的滋润。求主装备，也供应我们全方位的需要，使神的国度能够茁壮长大，让我们早日迎接主第二次再临。这我们也感谢主，求主的灵感动各地各方的弟兄姊妹，能够热烈响应你忠心的仆人寇绍恩牧师的号召，让每个人在所服侍的教会，把那个教会称为无墙的教会，能够有勇气跨出一步，把福音大大的广传。在疫情的肆虐当中，在百废待举的困境当中，教会引领这种创新突破是一种特别的模式，双管齐下，不但能够把福音广传，带领人归主，而且能够把神的爱遍满社区，使周遭的民众感受到教会的关怀顾爱，一举两得，而且是事半功倍。最后，我呼吁弟兄姊妹们，存知恩感恩报恩的心，趁作今日，多做主公，讨主的喜悦。弟兄姊妹们，加油，再加油！谢谢。
kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Kita akan bersama-sama membaca dari Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai 25, firman Tuhan berkata begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segala rupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan, mari kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru di tahun ini. Kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kami ada di tahun 2022, sungguh adalah berkat anugerah Tuhan. Engkau memberikan kepada kami masa kehidupan sampai hari ini. Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Engkau memberikan kepada kami keselamatan. Engkau memberikan kepada kami masa depan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dan kami berdoa. Kiranya Tuhan akan memberkati kami di tahun ini. Ketika kami memandang ke belakang melihat anugerah Tuhan. Melihat juga ada begitu banyak kesalahan yang kami perbuat. Tuhan kami rindu Tuhan menolong kami di tahun ini. Dan seterusnya. Untuk maju, tetap laju di dalam Tuhan. Untuk mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Melupakan apa yang di belakang. Mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi di dalam Tuhan. Agar kami boleh mengambil komitmen baru, resolusi baru untuk kehidupan kami. Tuhan tolong kami sekalian, berkatilah pemberitaan firman-Mu, agar kami betul-betul belajar dari firman Tuhan, betul-betul menjadi pelaku firman, dan betul-betul mengalami Engkau di dalam mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Dengarkan doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kitab Yakobus adalah sebuah kitab yang luar biasa. Dan kitab ini berbicara bahwa firman Tuhan adalah pedoman terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Pedoman untuk menjalani kehidupan bagi orang percaya. Termasuk ketika Yakobus menuliskan ini kepada jemaat Kristen diaspora yang ada di mana-mana tersebar pada zaman itu. Dan itu juga berlaku untuk saya dan saudara. Firman Tuhan adalah pedoman kehidupan kita. Maka dalam kitab Yakobus kita melihat di sana bagaimana orang percaya harus hidup. Yakobus bicara tentang bagaimana orang percaya harus hidup dengan hikmat, harus hidup dengan bagaimana tahu menggunakan uang, bagaimana tahu berelasi dengan orang-orang, tahu bagaimana mengatur kehidupan dengan sebaik-baiknya, tahu bagaimana juga membuat sebuah perubahan di dalam hidup, dalam juga berkata-kata, di dalam juga membuat perencanaan dalam kehidupan dan seterusnya. Intinya adalah kitab Yakobus itu menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman atas seluruh aspek kehidupan. Dan Yakobus percaya sekali bahwa ketika firman Tuhan dilaksanakan, kita itu akan mengalami suatu pembaruan. Maka ada banyak hal yang indah akan terjadi, ada hal-hal yang transformatif akan terjadi di dalam hidup kita karena firman Tuhan. Itu sebabnya kita melihat di dalam bagian ini, ada beberapa ayat yang sangat serius berbicara mengenai peringatan harusnya kita menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Bukan cuma didengarkan, tetapi menjadi pedoman di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yakobus berbicara di sini, dia menemukan bahwa ternyata di dalam kehidupan seseorang Kristen pada zaman itu, dalam kehidupan pendengar-pendengarnya zaman itu, yang pertama dia menemukan ada orang yang deceive himself.
Ada orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Ada orang-orang yang hidup di dalam halusinasi tentang kebenaran, tentang kehebatan dirinya dan sebagainya. Dan mereka adalah orang-orang yang menipu dirinya dengan tindakan-tindakannya dan sebagainya. Dan khususnya dalam konteks firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menipu dirinya dengan sebenarnya tidak betul-betul tahu dan mau melakukan firman Tuhan. Penipuan yang spiritual kelihatannya. Sesuatu yang kelihatannya rohani. Yaitu orang ini, kata firman Tuhan di sini, dia mengamati firman. Dia mendengar firman. Tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Maka peringatan yang kedua adalah bahwa itu adalah hal yang bodoh. Hal yang sia-sia. Oleh karena apa? Kalau seseorang hanya tahu firman, mendengar firman, tetapi tidak betul-betul melakukan perubahan sesuai dengan firman itu sebagai pedoman hidupnya, maka dikatakan itu adalah sesuatu yang bodoh dan sia-sia. Istilah bodoh yang dipakai di sini adalah menggambarkan seorang yang sebenarnya sia-sia yang dia kerjakan. Karena apa? Dikatakan di sini ada orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak berujung perubahan di dalam hidup dia. Satu tindakan yang mungkin dia pikir bagus, dia pikir baik, dia pikir itu sesuatu yang luar biasa, tetapi sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa. Maka Yakobus berkata bodoh dan sia-sia. Oleh karena ada orang ini dikatakan adalah orang yang memang ada sedikit usaha sebenarnya. Dia mengamati mukanya di cermin katanya seperti itu. Orang yang mendengar firman saja itu kayak gitu tuh. Hanya mendengar dan mengamati saja. Hanya menjadi pengamat saja. Dan dia menemukan ternyata ada kekurangan pada dirinya. Dia menemukan dikatakan ada sesuatu yang tidak baik pada mukanya. Dia amati. Tetapi dia katakan baru saja dia mengamati semuanya itu. Dia tidak melakukan apa-apa. Dan lebih parah lagi dikatakan. Yang ketiga, dia melupakan apa yang sudah dilihatnya. Dia melupakan semuanya itu dan dia pergi saja. Dia kembali kepada hidup yang lama. Dia kembali kepada sesuatu yang biasa dia lakukan. Tidak ada perubahan. Maka dalam hal ini Yakobus mencoba untuk membicarakan hal ini di dalam ayat yang ke 22, 23 dan seterusnya. Dia katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjalani kehidupan dengan sia-sia. Jadi kalau kita lihat konteksnya itu adalah orang-orang yang bukan orang yang jauh dari firman. Bukan orang yang jauh dari firman Tuhan, tetapi mereka adalah orang yang ada di dalam lingkaran itu. Mereka adalah orang yang mungkin seringkali mendengarkan firman Tuhan dibacakan, dibicarakan, tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Khususkan kasih Tuhan mengingat akan hal ini dan khususnya di dalam memasuki tahun 2022 ini, sebenarnya kitab ini menjadi sangat relevan oleh kita sekalian, bagi kita sekalian. Kenapa demikian? Karena mungkin ada sebagian di antara saudara juga kita merasa sebenarnya perjalanan hidup kita di dalam iman, di dalam kehidupan, di dalam berbagai macam aspek hidup ini kelihatannya mandek gitu. Ataupun kalau kelihatannya jalan itu sangat amat lambat dan itu sangat disesali. Pertumbuhan kita itu terlalu lama. Kita menghabiskan begitu banyak kesempatan, menghabiskan begitu banyak energi, waktu dan sebagainya, tapi tidak ada progres, kemajuan yang berarti. Dan itu yang dibicarakan juga dalam kitab Yakobus. Sesuatu yang dilakukan biasa menjadi sebuah kebudayaan, menjadi sesuatu yang terus-menerus diulang, tetapi tidak mengubah. Tidak ada perubahan. Dan itu menjadi sesuatu yang mengerikan oleh karena sebenarnya akhirnya itu sangat mengecewakan kita sendiri. Dengan berjalannya waktu, seseorang mengamati, ternyata saya cuma begini saja. Makin lama waktu yang kita jalani dalam hidup, makin semakin kita itu merasa guilty feeling, kita merasa menyesal karena ternyata cuma begini saja. Nah, saya rasa kitab ini cocok sekali untuk kita memasuki tahun baru ini. Oleh karena apa? Karena sebenarnya Yakobus mau bicara di situ tentang berapa hal. Khusus dalam konteks firman ini. Pertama adalah Yakobus sangat percaya dan mengingatkan bahwa perubahan yang baik, suatu transformasi itu bisa terjadi dan harusnya terjadi pada orang percaya. Jadi dengan menuliskan ini sebenarnya Yakobus sangat percaya orang Kristen tidak bisa mandek dan berhenti. Mereka harus progres, mereka harus maju. Itu sebabnya dia mengingatkan di sini harus ada perubahan yang baik. Itu sebabnya saudara membaca dalam pasal 1 ayat yang ke-18 dan seterusnya di dalam bagian kemudian dikatakan akan terjadi sesuatu kalau firman itu dilakukan. Kalau dijadikan pedoman yang dikerjakan terjadi suatu perubahan.
Maka di situ kalau kita baca kitab ini bicara soal dari bayi rohani menjadi dewasa rohani, dari seorang yang dewasa rohani menjadi lebih lagi jadi saksi Tuhan, dari seorang yang biasa menjadi tidak biasa, menjadi luar biasa. Daripada mereka yang hanya menjadi pendengar firman, menjadi pelaku firman dan akhirnya dipakai oleh Tuhan. Konteks firman Tuhan ini, kitab ini sungguh bagus. Untuk saudara diingatkan, suatu transformasi harus terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan harus terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya firman ini diberikan untuk kita sekalian. Kedua, Yakobus mengingatkan bahwa ada hal-hal yang kita lihat salah. Yang oleh karena firman Tuhan diterangi. Itu harus kita perbaiki. Jadi salah satu ilustrasi yang dipakai di sini adalah tentang mengamati muka di cermin. Kita menemukan di situ di cermin gambaran tentang kita, diri kita, dan kita tahu di situ yang baik dan yang buruknya. Dan ketika kita tahu yang baik, yang buruknya, sesuatu harus terjadi, sesuatu harus diusahakan. Jadi yang dikritik di sini adalah kebodohan untuk hanya tahu, sekedar tahu, tapi tidak lakukan apa-apa, diam saja, hanya membiarkan sesuatu terjadi. Maka Yakobus mengingatkan bahwa adalah hal yang baik bahwa yang kita ketahui itu, yang rusak itu segera dilakukan sesuatu terhadapnya. Do something istilahnya, lakukan sesuatu terhadap itu. Dan mungkin di tahun-tahun yang lalu kita juga sudah seperti itu. Kita tahu yang kurang, kita tahu yang lemah, dan kita tidak lakukan sesuatu atau berusaha melakukan sesuatu. Atau mungkin berusaha melakukan sesuatu tetapi kita masuk ke yang ketiga. Yakobus percaya sekali bahwa kita harus bisa mencapai sesuatu. Mencapai level tertentu. Suatu level di mana sebenarnya di situ level standar tertentu yang berkat Tuhan itu mengalir. Bahwa sesuatu yang hebat itu akan terjadi di level itu. Karena ketika saudara cuma membaca firman, mendengar firman, tapi tidak lakukan sesuatu berdasar firman itu, tidak ada satu perubahan terjadi. Kita tidak mencapai sebuah level di mana berkat Tuhan itu akan mengalir. Sesuatu perubahan yang indah akan terjadi. Artinya berkat anugerah Tuhan dikatakan suatu kondisi di mana kita itu akan diberkati. Itu terjadi karena kita mencapai level itu. Itu sebabnya dalam pasal 1 ayat yang ke-18. Itu berbicara mengenai firman kebenaran yang kita lakukan supaya kita mencapai tingkat tertentu. Dikatakan di sini. Sebuah tingkat tertentu. Jadi harus ada perubahan di mana kita menuju ke sebuah tingkat tertentu. Dan di tingkat inilah rupanya di sana dikatakan berkat Tuhan itu mengalir. Dikatakan you will be blessed in what they do. You do. Apa yang kamu kerjakan. Jadi harus ada sebuah level tertentu yang menjadi target daripada hidup saya saudara. Tidak cuma sekedar menjalani hidup tetapi menjadi seorang yang mencapai level tertentu. Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus bicara soal goal, soal standar yang harus kita lakukan. Dan berkaca kepada tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru sebenarnya adalah satu yang harus kita lakukan, yaitu membuat sebuah resolusi. Kita harus membuat sebuah resolusi untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita di tahun 2022 ini. Mungkin ada yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan resolusi? Sebenarnya resolusi itu adalah suatu keputusan, suatu janji di mana saudara akan melakukan sesuatu. Itu resolusi. Jadi setelah berpikir tentang segala sesuatu, setelah merencana segala sesuatu, kita mengambil keputusan. Suatu decision untuk melakukan sesuatu. Jadi sebuah resolusi adalah sesuatu yang dipastikan oleh kita sendiri untuk dikerjakan. Sekali lagi, untuk dikerjakan. Lebih dari sekedar dipikirkan. Suatu resolusi adalah suatu rencana to make things happen. Untuk membuat segala sesuatu terjadi. Nah biasanya sebuah resolusi itu pasti berhubungan dengan suatu tujuan. Suatu sasaran di dalam hidup saudara. Apa yang kita mau kerjakan. Di tahun ini khususnya, di hadapan Tuhan. Satu resolusi juga itu sebenarnya bukan cuma bicara tentang apa yang mau kita kerjakan. Suatu resolusi itu juga berbicara tentang apa yang tidak akan kita kerjakan lagi. Ambil contoh gini, di tahun yang lalu saudara mengalami banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan kita mengambil resolusi bahwa itu tidak akan terjadi lagi.
Bukan cuma itu tidak akan terjadi saja, tetapi kita akan berusaha tidak akan terjadi lagi. Kita akan make sure itu tidak terjadi lagi. Itu suatu resolusi. Resolusi tidak akan melakukan lagi hal-hal yang bodoh, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak mencapai apa-apa. Suatu resolusi untuk berkata tidak kepada hal-hal yang sebenarnya sia-sia. Hal yang tidak mengubah. Dan berikutnya adalah suatu resolusi. Biasanya itu berhubungan dengan making change. Berhubungan dengan membuat perubahan. Ketika kita mendengarkan firman dan kita mengambil posisi sekarang. Saya mau melakukan firman to make a change. Untuk membuat sebuah perubahan. Dengan resolusi itu nanti kita akan membuat perubahan yang kita sendiri rindukan terjadi betul-betul. Atas pertolongan Tuhan tentu saja. Karena kita tahu Tuhan juga tidak akan menolong kalau saya dan saudara tidak berusaha. Jadi resolusi itu berhubungan dengan making change. Membuat perubahan. Dari yang lama menjadi baru, yang baru menjadi lebih baik lagi. Dan resolusi itu juga berhubungan dengan apa? Suatu resolusi berhubungan dengan improvement. Saya mau lebih maju lagi. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4 dan seterusnya. Saya sudah sampai 7, saya mau menjadi 8 dan seterusnya. Suatu resolusi adalah suatu komitmen kerinduan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dulu ada kegagalan, dulu ada kelemahan, dan itu diperbaiki menjadi lebih baik. Menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Dan resolusi seperti ini sebenarnya di dunia sekuler juga sudah pernah berlaku, sekalian. Di dalam kebudayaan yang dikatakan bahkan ketika orang memasuki New Year, tahun baru di Babilonia kuno, itu kurang lebih 4.000 tahun lalu itu juga sudah dilakukan. Orang-orang memasuki akan tarikh atau penanggalan baru, mereka biasa membuat sebuah resolusi baru terhadap tahun yang berikutnya. Dan di dalam dunia modern dikatakan kurang lebih di abad yang ke-20, di tahun 1900-an itu juga orang terbiasa melakukan resolusi dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang hanya orang Kristen lakukan, tetapi juga orang-orang di dunia secara umum. Tetapi saudara sekalian, dalam konteks firman Tuhan ini kita perlu melakukan resolusi. Dan Yakobus saya rasa berbicara memang tidak dalam konteks tahun baru, tetapi dia bicara soal resolusi untuk berubah. Resolusi untuk berubah, sebuah keputusan di mana saya dan saudara harus berubah. Maka tema tahun ini dalam gereja kita adalah transform, to transform. Transform yang pertama adalah bicara mengenai saya dan saudara, baik pribadi, keluarga, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam misi kita, kita perlu mengalami transformasi dari Tuhan. Kita perlu diubah. Transform artinya ada perubahan dari inside out, dari dalam keluar. Roh Tuhan, firman Tuhan akan mengubah kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ke hari, waktu ke waktu yang kita jalani. Nah, sekalian kita rindukan terjadi transformasi itu. Dan kita harus menjadi transform. Menjadi sesuatu yang finished, sesuatu yang selesai di tahun ini. Ada sesuatu yang memang tercapai di dalam proses transformasi itu. Bukan cuma sebagai suatu proses transforming terus. Tetapi sesuatu yang transform, ada bentuk-bentuk yang terjadi. Supaya apa? Transform to transform. Artinya kita juga mau mentransform. Mau mengadakan perubahan ke sekeliling kita. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak sendirinya mengalami transformasi. Dan resolusi awal tahun itu akan menjadi sebuah padanan, sebuah simbiosis yang paling baik untuk kita memulai suatu transformasi dalam hidup saudara. Itu sebabnya kami rindu bahwa setiap kita pada hari ini, di awal tahun ini mengambil suatu komitmen untuk mengadakan suatu resolusi. Apa yang mau kita capai di tahun ini, di dalam Tuhan. Sesuai dengan pedoman firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekali kasih Tuhan, berikutnya adalah kita mungkin bertanya, apa yang sebenarnya, bagaimana caranya saya itu membuat resolusi sesuai dengan firman Tuhan itu. Kalau kita baca di dalam bagian yang kita tadi bersama membaca, kita mesti memahami sekali lagi ide, pemikiran firman Tuhan di kitab Yakobus ini. Bahwa sebenarnya sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Adalah tidak benar, adalah tidak baik kalau sekedar seorang itu tahu dan mendengar firman. Tetapi bahwa sesuatu harus dilakukan dalam resolusi untuk menjadi pelaku firman, mengalami firman, dan mengalami perubahan, transformasi karena firman itu. Jadi dasarnya, fondasinya diletakkan di situ. Jadi kalau kita bertanya di tahun ini, ngapain sih kita mengadakan resolusi awal tahun ini?
Ya karena firman Tuhan itu menegaskan hal itu kepada kita. Karena kitab Yakobus menegaskan kepada kita. Yakobus menegaskan kepada kita. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan yang baik terjadi dalam hidup kita. Berikutnya adalah ketika kita membuat suatu resolusi sesuai firman Tuhan. Dan saudara mesti membuatnya menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Dan saudara mesti membuatnya menjadi sesuatu yang limit, yang terbatas, yang memang mau kita kerjakan secara serius. Dari berbagai pilihan yang kita mau lakukan di tahun ini, saudara bisa mengambil beberapa prioritas yang utama untuk dikerjakan. Maka dalam riset dikatakan bahwa major change, perubahan besar dalam hidup seseorang selama 1 tahun itu nggak banyak sebenarnya. Mungkin dua saja major changes sudah hebat. 2 perubahan besar saja sudah bagus. Apalagi bisa 3. Jarang ada orang bisa lebih dari itu, kata riset begitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan, tahun ini Tuhan saya mau berubah di area ini, di area ini. Mungkin 2 hal yang besar saja dulu, kita mulai. Minta anugerah Tuhan menolong kita, untuk betul-betul di tahun ini kita bisa break, bisa mematahkan apa yang tadinya tidak bisa. Kita bisa membongkar apa yang seharusnya kita sudah bereskan dari yang lalu. Kita mohon anugerah Tuhan supaya kita di tahun ini, kita betul-betul bisa mengalami suatu perubahan itu. Dari yang kita doakan dan kita pilih untuk melakukannya. Dan berikutnya adalah kita perlu menaruh itu di dalam suatu time plan. Suatu rencana sesuai dengan waktunya. Mau berapa lama kita mau kerjakan itu. Nah, saya kasih Tuhan ini sesuatu yang penting sekali. Kenapa? Kita perlu secara spesifik. Bisa diukur. Jelas apa yang saudara mau lakukan dalam resolusi itu. Mungkin resolusi itu berhubungan dengan kondisi kesehatan kita. Ada hal yang perlu kita ubah di tahun ini karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita perlu mengadakan resolusi di bidang itu. Mungkin di bidang keuangan, cara kita menggunakan keuangan mungkin. Kita perlu ada sebuah resolusi yang baik. Di dalam pelayanan, kita mungkin juga harus melakukan itu. Di dalam melakukan misi, kita melakukan tadi. Sebuah time plan change, perubahan yang ada didasarkan dengan waktu dan target kita sendiri. Mungkin juga berhubungan dengan penggunaan waktu. Waktu itu sangat berharga. Kita gunakan waktu dengan lebih baik lagi dan seterusnya. Dan ketika kita lakukan resolusi sebenarnya kita juga bisa belajar bahwa kita betul-betul mesti breaking from the past. Meninggalkan yang lalu. Ada banyak orang masih dihantui dengan hal-hal yang lalu. Dan seolah-olah hal-hal yang lalu itu yang sebenarnya yang harus sudah ditinggalkan. Tapi kita masih pegang sebagai suatu kebenaran yang ultimate begitu. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita mesti menguji segala sesuatu, melihat segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Kesalahan masa lalu, kekesalan di masa lalu, ya kita lepaskan semua. Seperti Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku untuk maju ke depan. Kegagalan di masa lalu, ya sudah, jangan diulangi lagi. Diingat untuk tidak diulangi. Berikutnya adalah bahwa kita perlu memperbarui komitmen kita. Satu resolusi perlu dibarengi dengan komitmen. Dan kalau tidak ada komitmen, resolusi itu tidak akan jalan. Jadi resolusi akan terjadi ketika saudara bukan berdasarkan emosi. Lagi senang dilakukan, lagi nggak senang kita tidak lakukan. Tapi satu resolusi dalam hidup kita akan terjadi ketika saudara betul-betul punya komitmen untuk mengerjakannya. Soal nanti berapa banyak suksesnya atau berapa banyak gagalnya itu nomor 2. Kita mohon anugerah Tuhan menolong kita. Tetapi komitmen itu harus ada pada kita sekalian. Dan kita mengharapkan juga ada support. Itu sebabnya di gereja kita itu kita perlu berkomunitas. Nah kita ada CG kan, ada care group. Kita berharap ada CG yang baik, yang berjalan, yang terus mendorong kita ke arah kemajuan. Jadi bagi saudara-saudara yang belum masuk ke CG, care group, kiranya saudara bisa join di care group. Kita bersyukur di gereja kita sekarang ada 300 lebih. Di kaum dewasa ada care group 300 kelompok. Dan kita berharap ini bertumbuh terus menjadi 400, 500 kelompok dan seterusnya. Juga di remaja dan anak itu ada CG juga. Kita bersyukur karena mereka juga dengan sungguh-sungguh melaksanakan ini. Sekali lagi kita butuh support. Dan salah satu support adalah tentu ya orang paling dekat kita, keluarga kita. Tetapi juga di konteks gereja, saudara-saudara menemukan CG kita, care group yang kita miliki itu menjadi satu support yang sangat kuat. Nah saudara sekalian ketika kita bicara sekali lagi tentang resolusi awal tahun. Kita mengharapkan di akhir tahun itu kita sudah mencapai target-target sesuai dengan pedoman firman, sesuai dengan iman, sesuai dengan kerja keras kita. Tetapi kita harus sadar juga ada banyak orang mulai awal tahun dengan resolusi yang sangat indah.
dituliskan, mungkin ditempel di dinding kamarnya atau di dinding ruang tamunya. Tetapi kita menemukan statistik menunjukkan ada banyak orang itu gagal di akhir tahun. Jadi seringkali resolusi itu indah di awal tahun dan itu menjadi buruk di akhir tahun. Karena dalam perjalanan sepanjang tahun banyak hal kemudian tidak terjadi atau diabaikan atau tidak diperbarui resolusi itu sendiri. Itu sebabnya kenapa kita mesti realistis juga sebagai orang percaya. Ketika saudara menetapkan 2 atau 3 target di tahun ini yang cukup major, yang besar dalam hidup ini, di area-area mana dan sebagainya, kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk betul-betul stick to the resolution. Kita betul-betul melakukan itu. Kita tidak gampang goyah karena kita sudah mendoakan itu. Kita sudah memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang kita mau lakukan. Dan ada banyak sekali kadang-kadang kita lihat masalahnya ketika kita mau melakukan resolusi itu di tengah jalan. Ada seorang berkata bahwa sebenarnya di dalam setiap resolusi ada yang masalahnya ada procrastination. Ada procrastination. Artinya ada sesuatu di mana orang itu ada masalah kemungkinan penundaan. Jadi banyak resolusi tidak terjadi oleh karena kita itu gampang sekali membuat permisi, excuse kepada diri sendiri untuk nanti saja. Nanti saja. Jadi kita lama-lama tidak bergerak juga. Kita menunda-nunda dan kita tidak mengerjakan akan resolusi itu dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya penting sekali pada tahun ini. Di awal tahun ketika saudara membuat resolusi. Kita itu betul-betul berjanji kepada Tuhan, kepada diri sendiri. Dan kepada lingkungan kita untuk membuat sebuah perubahan. Kiranya kita bisa mengalami resolusi awal tahun. Yang membawa saudara kepada kesempatan baru dari Tuhan. Untuk bisa mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan kita perlu saling mendoakan tentu saja. Mendoakan orang-orang yang kita dekat, orang percaya yang sungguh-sungguh, mendoakan supaya kita bergerak bersama di tahun ini. Mengalami transformasi dari Tuhan. Karena kita berhasil dalam resolusi kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, selamat memasuki tahun baru 2022. Kiranya segala anugerah, berkat, rahmat Tuhan selalu akan menyertai saudara pribadi, dan keluarga dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kita terus bisa memuliakan Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena semua anugerah dari Tuhan membuat kita dari hari pertama sampai sekarang ini tidak berhenti-berhenti kasih sayang, kasih setia, dan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Tahun depan kita akan menekankan transformasi. Transformasi dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan renew. Renew dalam bahasa Alkitab ada 3 macam. Satu yang dimaksudkan renew menjadi baru kembali. Berdasarkan ratapan pasal terakhir, ayat terakhir. Ya Tuhan, bahurilah kami seperti sedia kala. Jadi dalam sejarah kita pasti ada titik-titik yang cerah, ceria, meriah, cemerlang itu. Yang pernah Tuhan berkati kita. Mengulangi itu kalau ada. Jadi kita membaharui kita seperti dulu pernah diberkati oleh Tuhan. Jangan kalah dengan kenangan kita. Jadi kita ulangi kenangan yang indah menjadi bukan nostalgia, tapi sesuatu pengalaman yang indah bagi generasi penerus. Kedua yaitu dibaharui renew. Yesaya pasal 40. Transformasi semacam ini adalah bukan seperti orang tua itu menjadi muda kembali. Tetapi harus seperti elang yang sudah usia lanjut. Bulunya lepas semua. Tubuh itu burung yang baru. Dan bisa terbang lagi ke tempat yang lebih tinggi. Dan bersarang di tempat tebing yang tinggi. Nah, kalau kita angkat sayap iman kita dengan sayap doa kita, kita bisa terbang
mendekat ke takhta anugerah Yesus Kristus. Di situ kita dibaharui kita menjadi ciptaan yang indah bagi generasi penerus, menjadi contoh bagi generasi yang akan datang. Dan istilah dalam bahasa Mandarin penerjemahan bukan sekali lagi, bukan, tapi dari yang baru. Kenapa pakai dari yang baru? Karena Tuhan selalu memberi berkat yang baru, nggak pernah yang usang, yang lanjut. Jadi kita tiap hari mesti dapat udara yang segar, minum yang segar, yang sejuk. Maka cawan berkat di dalam Mazmur 23 itu tempat memberi minum kepada domba-domba. Air yang tergenang kemarin, yang sisa, yang kotor, yang tidak bersih, disiram sekali. Sampai tempat air itu menjadi bersih semua, baru dituangkan air seger, itu diminumkan. Itu namanya cawanku melimpah dengan berkat. Jadi kita harus membuat generasi kita menjadi generasi yang pertama, bukan penerus kita. Supaya mereka mengalami sesuatu yang kita alami, yang tidak pernah kita alami dalam hidup ini. Supaya mereka bisa mempengaruhi banyak orang lain mendapatkan berkat yang mereka dapat. Yang ketiga yaitu transformasi. Menurut Roma pasal 12. Berilah dirimu sebagai persamaan hidup kepada Tuhan. Dan engkau bisa tahu apa yang paling indah, yang murni, yang sejati dari Tuhan. Dan jangan bawa dirimu, taruh di dalam cetakan dunia, dicetak seperti bentuk dunia. Tapi beda dengan mereka. Engkau menjadi orang yang ditransformasikan. Supaya engkau bisa punya kuasa yang besar untuk mengubah dunia ini. Kalau engkau tidak diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, engkau tidak bisa ubahkan dunia ini. Paulus diubah oleh Tuhan, maka dia bisa tumpluk balikkan dunia ini, sehingga mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nah, Haimtong harus punya kuasa semacam ini pada tahun-tahun mendatang. Maka kita harus bermisi dalam visi Tuhan Yesus. Dan mempunyai hati seperti Yesus. Berpikir seperti Yesus. Berlaku seperti Yesus. Bertindak seperti Yesus. Sehingga dunia melalui kita bisa lihat Tuhan Yesus dari gereja kita. Sekian saja. Mari berikan persembahan Natal kita melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda.
kasih Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan mohon berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih oleh karena berkat-Mu kepada kami hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun. Terima kasih oleh karena rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tahu segalanya karena anugerah berkat Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan di tahun ini, sekali lagi kami mengalami akan kemajuan-kemajuan yang pasti, yang konkret dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, perubahan itu terjadi, transformasi seperti tema tahun ini dari gereja kami itu terjadi pada setiap kami di seluruh lini kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami sekalian. Kami juga berdoa, bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus berkati kehidupan kami dan hati kami untuk bisa memberi lebih lagi kepada pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan lebih lagi. Bagi kami yang mungkin merasakan kami belum begitu berhasil, kami belum betul-betul mencapai apa yang seharusnya dicapai, Tuhan juga bantu dan tolong setiap kami. Khususnya di tahun ini kami rindu, kami mengalami kehadiran-Mu, kedekatan, keintiman bersama dengan Tuhan. Dan kami bertumbuh di dalam semua aspek memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, marilah angkat iman percaya hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan, penyertaan, sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan duduk, mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.